Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa begini ya? Dari tadi salah terus. Entah jaringannya, entah koneksi laptopnya terlalu banyak sampah ya. Ini sudah tampilannya sudah nampak? Masalah maksimum dan minimum? Sudah ya, oke. Jadi yang dipakai adalah turunan, ya masih turunan juga. Minggu depan juga masih turunan. Ujiannya juga mengenai turunan. Ya. Integral mungkin ada beberapa yang di awal, kemudian luas daerah sama volume benda putar. Itu bukan kelas ini. Maaf ya, kelas yang satu lagi. Karena udah materinya udah itu aja. Saya pikir mirip-mirip semua. Yang informatika dia turunan saja, ya, belum integral. Ini volume sama luas kurva belum, ya, masih turunan, terus aplikasi turunan. Aplikasi turunan yang kita pakai itu pada kurva, ya. Kemudian bisa pada kecepatan kendaraan, percepatan itu turunan dari kecepatan, turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari persamaan jarak terhadap waktu. Itu bisa dipakai juga untuk aplikasi turunan. Atau pada kurva dia ada asimtot datar, tegak, dan miring, ya kan? Ada lagi yang minggu lalu mengenai apa itu? Titik balik, ya, titik belok, titik stasioner, yang seperti itu. Fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kapan dipakai fungsi naik? Kapan dia dikatakan fungsi turun? Apa cirinya, ya kan? Terus titiknya, bagaimana menentukan titiknya? Itu adik-adik ulangi dari materi yang pertemuan sebelumnya. Mulai ke berapa itu ya? Mulai ke 11, 12, 13, dan hari ini. Turunan lah pokoknya ya, mengenai turunan dan aplikasi turunan. Nah, untuk maksimum dan minimum dipakai yang pertama adalah teorema nilai rata-rata. Nah, ada fungsi f, misalkan ada fungsi f, dia kontinu pada interval tutup a, b. Interval tutup ya, berarti a-nya ikut dan b-nya juga ikut. Nah, dia kontinu. Syarat kekontinuan kan sudah ya. Waktu di limit itu ada syarat kontinu. Fungsi tersebut ada atau terdefinisi. Kemudian nilai limit ada, artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Terus syarat yang ketiga, nilai limit pada poin B harus sama dengan nilai fungsi pada poin A. Itu syarat kontinu ya. Kalaupun digambar dia pada kurva, dia berbentuk kurva mulus, tidak terputus kurvanya. Nah, itu kontinu. Artinya fungsi f-nya harus kontinu dan diferensiabel pada kurva buka A, B. Nah, arti diferensiabel maknanya itu dapat diturunkan. Nah, artinya turunan kiri sama dengan turunan kanan. Ya, mirip limit kiri, limit kanan juga ada. Cuma untuk turunan kiri sama turunan kanan, dia pakai konsep turunan ya. Tidak pakai konsep, masih pakai konsep limit kiri dan limit kanan juga masih dipakai, tapi dia ada rumus khusus yang menggunakan apa kemarin itu ya, gradien. Berasa udah ya ini ya, diferensiabel. Materi yang sudah kita pelajari sebelum UTS ini, ya, diferensiabel, kontinu. Nah, maka terdapat paling sedikit 1 titik C elemen dari apa namanya itu, interval buka A, B. Si C ini 1 titik ya, tapi dia terdapat pada interval A, B, interval buka. Nah, sehingga dia memuat, ini artinya memuat adik-adik, beda elemen kan ke arah kanan ya. Nah, ini kalau memuat dia ke arah kiri. Sehingga turunan dari titik C tadi pada fungsi f ditulis FB dikurang FA per B kurang A. Nah, nanti rumus ini juga dipakai pada teorema nilai rata-rata pada integral. Kita kan masih turunan ini ya. Nah, di matematika 2 nanti ada integral, adik-adik. Teorema nilai rata-rata ini dipakai juga untuk integral
tertentu, ya, yang punya batas A sampai B. Ini tetap dipakai ya, makanya matematika itu kan selalu berlanjut, materi awal sampai akhir itu selalu berkaitan ya satu sama lain. Nah, sehingga kalau kita ambil FB kurang FA ini, tinggal dikalikan F aksen C kali B kurang A. Kan? Ini Bu mulai agak cepat, maghrib kita kan agak mundur juga ya. Harusnya tadi, cuma mungkin jaringan atau apa. Link Zoom-nya juga Ibu ganti, karena kan ada kendala. Kemudian turunan juga dipergunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan masalah maksimum atau minimum. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memodelkan masalah tersebut menjadi fungsi satu peubah. Memodelkan artinya mengubah cerita tadi ke dalam rumus matematika, ke dalam variabel-variabel. Nah, setelah itu, gunakan aturan turunan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya sesuai dengan pertanyaan soal. Contoh, tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Nah, coba dibayangkan ya, ada kawat sepanjang 1 meter, 100 cm ini kan 1 meter ya. Nah, si kawat itu mau dibuat persegi panjang, tapi luasnya harus maksimum. Nah, syarat luas maksimum adalah apa kemarin? Kemaksimuman. Kan ada itu maksimum pada fungsi jika turunan pertamanya besar dari turunan kedua ya. Turunan kedua besar dari 0. Sebentar, ini berimpit tulisannya. Nah, coba ini. Nah, persegi panjang gambarnya seperti ini ya, Dedek. Ya kan? Jangan terbalik dengan persegi. Kalau persegi dia sisinya sama semua. Kalau X semua, Y dia Y semua. Di sini panjang Y, lebar dia X. Terbalik ya harusnya. X itu yang datar, Y yang tegak. Seharusnya sih. Tapi nggak masalah. Sekedar variabel saja. Nah, luas persegi panjang L besar, X kali Y. Panjang kali lebar. Keliling persegi panjang, 2 panjang ditambah 2 lebar, ya kan? Saya buatlah rumusnya ya, biar enggak. Persegi panjang. Kalau pada matematika dia disingkat KPP. PP ini persegi panjang. Kalau KP saja persegi. Jadi, pelebaran. Ini karena pakai mouse, 2L tambah 2P, atau 2P tambah 2L, sama saja. Nah, di sini panjangnya itu Y, lebarnya X. Sehingga 2X ditambah 2Y, kan gitu. Nah, keliling persegi panjang harus sepanjang 100 cm. Nah, ini ya. Inilah yang dinamakan memodelkan tadi. Mengubah bahasa soal menjadi rumus matematika, menjadi kalimat matematikanya. Supaya soal tersebut bisa dikerjakan. Nah, setelah dapat ini, kita ambil salah satu variabel. Di sini dia ambilnya Y. Ya. Ini kan kalau kita bagi 2, kan jadi 50. Ya kan? Ini 50. Ini bagi 2 jadi X. Yang sebelah juga bagi 2 jadi Y. Ya kan gitu. 50 sama dengan X tambah Y. Ambil Y-nya. 50 dikurang X. Nah, luas persegi panjang X kali Y. Ganti Y-nya ini dengan Y yang sudah kita ubah tadi. Sehingga luasnya itu jadi satu variabel saja. X saja. Paham ya, Dedek? Dalam satu variabel saja dia. Supaya lebih mudah menurunkan. Nah, diperoleh luas persegi panjang X dikali 50 kurang X. Tadi kan X kali Y kan? Ganti Y-nya dengan 50 kurang X. Diperoleh turunan pertama 50. Oh, ini diubah dulu ya, Dedek. 50 kali X, 50X.
dikurang X kali X kuadrat. Jadi 50X dikurang X kuadrat. Turunan pertama 50 dikurang 2X. Sehingga X-nya adalah 25. Kenapa dapat 25? Ada yang bisa menerangkan atau memberi pendapat? Ya, ada yang coba menjawab? Kenapa dapatnya 25? Tiba-tiba kok nongol 25 gitu kan? Ada? Fajar? Pikir mau ngomong. Jadi ini dinolkan ya. Turunan pertama X-nya itu kita nolkan. Samakan dengan 0. Nah, jadi 50 kurang 2X sama dengan 0. Ya, otomatis kita ubah posisi ya, min 2X sama dengan min 50, maka X-nya 20 di 25 itu nggak saya tulis lagi ya, jadi saya nggak bisa. Itu kan dasar kan. Nah, dapatnya dari sini ya. Ini rumus untuk fungsi naik dan fungsi turun. Ada kan? Terus untuk nilai maksimum dia pakai turunan kedua. Nah, 50 dikurang 2X turunan pertama, turunan keduanya adalah minus 2. 50 jadi 0, min 2X jadi minus 2. Si minus 2 ini kecil dari 0. Nah, kalau turunan kedua kecil dari 0, dia berlaku maksimum lokal. Lihat lagi materi sebelumnya ya, kapan dia maksimum lokal, stasioner, dan sebagainya itu. Minimum lokal. Nah, karena luas disubstitusi nilai 0 sama dengan 0, kan luas itu rumusnya sudah berubah jadi yang ini kan, Dedek. Ini ya, luas itu berubah ya, rumusnya jadi 50X dikurang X kuadrat. Disubstitusi nilai 0 untuk X, maka hasil luasnya adalah 0. Disubstitusi nilai X-nya 25, maka luasnya jadi 625. Substitusi kemari. Ya, 625 itu dapatnya dari rumus yang ini. Terus dia disubstitusi nilai 50. Uji turunan pertama. Nah, ini dari sini. Kalau dia 0 bisa X-nya itu 50 ya. Nah, diperoleh luasnya juga 0. Sehingga luas maksimum haruslah untuk X-nya yang 25. Diperoleh luasnya adalah 625 ya. Untuk X 25, Y-nya 50 kurang 25 ya 25 lagi. Ya kan? Dapatnya kan dari sini Y dikurang Y sama dengan 50 dikurang X. X yang kita uji yang maksimum adalah X 25. Diperoleh luasnya 625 sehingga Y-nya adalah 25 juga ya dari rumus Y, rumus panjang. Ini kebetulan ya, Dedek, X-nya 25, Bu. Y-nya juga 25. Berarti persegi. Kan gitu kan? Ya kebetulan dapatnya panjang dan lebar adalah sama. Kan cerita kita tadi persegi panjang nih kan. Sedangkan yang kita peroleh panjangnya 25, lebar juga 25. Itu kan persegi ya. Seharusnya ada yang lebih besar dari yang lain. Misalnya ini 30, yang ini 20 misalnya. Biar dia nampak persegi panjang. Tapi tidak sesuai karena keliling kawatnya itu kan 100 dan disesuaikan dengan rumus untuk maksimum ya X yang diperoleh supaya jadi maksimum adalah 25. Sedangkan untuk diuji yang turunan pertama dapatnya 0, X-nya 0, luasnya 0. X-nya 50, luasnya juga 0. Ya kan? 50. Substitusinya kemari. Dapatnya juga 0, berarti dia minimum ya. Yang maksimum cuma yang ini. Itu contoh yang pertama. Sebentar, kita keluar dulu. Oh, ini yang volume. Sebentar ya, saya ambil screenshotnya sebentar, Dedek. Sudah bisa kita ambil gambar, boleh diaktifkan.
Iya, ya, tahu. Ini saya buat di link YouTube nanti biar bisa diulang-ulangi. Tapi periksa di YouTube itu cuma beberapa tayangan saja. Ya, atau juga nggak diulang gitu loh. Bukti PBM via Zoom. Ya. Itu untuk luas. Nah, sekarang untuk yang volume. Nah, ini lebih menarik soalnya. Sehelai karton berbentuk persegi panjang. Kebayang ya, ada karton kayak kardus gitu. Bahannya kardus atau karton untuk sekolah itu loh, yang putih, ada yang biru, merah. Karton lah pokoknya ya. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 kali 24 cm. Kecil ya, nggak sampai setengah meter pun nggak sampai. 24 cm itu kecil. Kertas HVS saja dia 29, berapa panjang. Berarti lebih kecil dari panjang HVS lebarnya. Terus karton ini akan dibuat kotak tanpa tutup. Nah, ingat ya, tanpa tutup. Dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar dan melipatnya. Nah, ini dipotong ya, garis putus-putus ini dipotong, dipotong. Terus disatukan ya supaya terbentuk kotak. Ini kan misal ya, sebenarnya kan kalau kita mau nyambungkan ini kan harus ada lebih sedikit ya kan, supaya ada tempat perekatnya. Cuma logika pada gambar dia dipotong seperti itu aja. Nah, ukuran kertas yang dipotong ini sebesar X ya, misalkan ya X. Ini juga lebarnya juga X. Yang di garis putus-putus kan bujur sangkar tadi ya. Dia sebesar X. Jadi yang kecil ini X, yang lebar juga X. Berlaku untuk keempat sisi yang dipotong. Sehingga karena panjangnya tadi 45, dikuranglah ini X, ini juga X, kan gitu. Nah, jadi panjang kotak yang tinggal itu 45 dikurang 2X. Paham ya, Dedek? Ngerti ya? Ini kan X ya, yang dipotong, ini juga X, ini juga X, ini X. Nah, panjang mula-mula tadi kan 45. Berarti dia tinggal 45 dikurang 2X. X kiri, X kanan. 1X di kiri, 1X di kanan. Jadi dia 2X, buang. Nah, untuk lebar juga sama. Lebarnya tadi 24. Dipotong X kiri, X yang kiri, dipotong lagi X yang bawah, atas dan bawah dipotong. Tinggal dia 24 dikurang 2X. Ya kan? Kotak ini tanpa tutup ya, Adik. Tapi walaupun dia tanpa tutup, untuk volume kan tidak berlaku kan? Ya kan? Misalnya ada kaleng. Ada yang pakai tutup, ada yang tanpa tutup. Nah, kalau kita isi air 22 kaleng itu, volumenya sama atau beda, Dede? Sama, Bu. Sama. Karena volume tidak dipengaruhi oleh tutup dengan nggak ada tutup. Tapi kalau luas, baru berpengaruh dia. Karena luas tutupnya itu nggak dipakai. Ya kan? Untuk kotak yang tanpa tutup. Sama kayak tabung tadi atau silinder, kalau dia tanpa tutup, luasnya itu pasti tidak dihitung luas tutupnya. Ya. Berbeda dengan luas kaleng yang pakai tutup, nah itu luas alas sama luas atas dijumlahkan. Tapi kalau dia tanpa tutup, luas alasnya saja tanpa luas tutup. Ya, dipahami ya, Adik-adik, Ibu, memang agak ribet. Karena dia harus detail matematika ini. Nah, volume kotak ini kan jadinya balok ya kan. Balok tanpa tutup, panjang kali lebar kali tinggi. Ya kan jadinya kan seperti ini tadi ya. Tapi tidak ada tutupnya, Dede. Yang ada cuma alasnya saja. Nah, ini ada ya. Ini ada tapi atasnya ini kosong.
Nah, panjangnya 45 dikurang 2X, lebarnya 24 dikurang 2X, tingginya X. Nah, jadinya volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini dikalikan ya, secara distributif, diperolehlah rumus volume 4X pangkat 3 dikurang 138X pangkat 2, ditambah 108, berapa ini? 1080X, ya. 1080X diturunkan, diperolehlah 12. Ini setelah sebentar dulu. Ini baru ini ya. Oh ya, diturunkan dulu 12X kuadrat dikurang berapa? 2 kali 138 ditambah 1080. Dikeluarkan 12-nya, tinggal X kuadrat kurang 23X ditambah 90. Nah, yang di dalam kurung, jadi faktorkan seperti ini. X kurang 18, X kurang 5. Titik stasioner itu dari turunan, ini bukan turunan ya, iya, turunan. Turunan pertama dari yang atas. Titik stasioner diperoleh dari turunan pertama, yang kita samakan dengan 0. Nah, ini disamakan dengan 0. Yang tadi juga gitu kan, yang luas nomor 1. Nah, diperoleh X-nya 18 dan X2-nya 5. Ini X1 18, X2-nya 5. Nah, kedua titik X ini diuji ya, mana yang dia minta volume yang maksimum. Minta volume yang maksimum. Syarat maksimum kan sudah ada di materi sebelumnya ya, Dedek. Pakai stasioner yang maksimum, pakai maksimum lokal yang seperti itu ya. Nah, V double aksen turunan kedua untuk maksimum lokal diperoleh dari turunan kedua. Sebentar, kita lihat fungsi pertamanya apa. Fungsi pertamanya 4X pangkat 3 dikurang 138X kuadrat ditambah 1080. Sebentar, saya hitung dulu. Oh, 138 kali 2. 276 ya. Berarti turunan keduanya itu 12X kuadrat V aksen, turunan pertama ya. 12X kuadrat ya, dikurang 276. Iya, 276 ya. 16, 1, 7. Ya, 276X. Ditambah 1080. Ini turunan pertama. Nah, turunan kedua, turunkan lagi dari sini, berarti 24X dikurang 207, kok ini ya, 76. Ini V double aksen. Nah, itu ya. Kemudian kita samakan dengan 0. Nah, di sini 24X dikurang 276. Samakan dengan 0, diperoleh, bukan samakan dengan 0. Substitusi nilai X yang 18, diperoleh dia 156. Substitusi X2-nya 5, diperoleh V double aksennya minus 156. 156 itu besar dari 0, terjadi minimum lokal. Sedangkan untuk minus 156 terjadi maksimum lokal di X sama dengan 5. Yang minimum lokal di X sama dengan 18. Nah, untuk menentukan volume maksimum, bandingkan nilai volume jika X-nya 5, X-nya 0, dan X-nya 12. 12 ini dari mana? 18 ya. Kita ulang. Ada yang keliru sepertinya.
18 kali 5 berapa? 90. Pas kok. Berarti 18, bukan 12. Ini salah nih. Ya, harusnya 18. Itu sih. Tetapi diperoleh untuk yang maksimum adalah X-nya sama dengan 5. Ya, volume maksimumnya adalah 2450. Bu, substitusinya kemana? Ke turunan kedua atau turunan pertama? Ke rumus volume awal. Ya, rumus volume awal. Nah, ini ya. Bukan dari turunan pertama maupun turunan kedua. Paham ya, Dedek? Sama kayak yang luas pertama tadi, disubstitusi dia ke rumus awal sebelum dia diturunkan. Nah, ini diperoleh volumenya 2450. Sebentar ya. Ini kalau ada suara-suaranya enggak? Iya. Udah ya. Itu kerekam nggak ada deh suaranya? Kerekam ya? Kerekam Bu, benar Bu. Nah, ini kita peroleh volume maksimum dari rumus volume awal sebelum dia diturunkan, ya kan? Yang pangkat 3 tadi, yang ini loh. Nah, yang ini. 4x pangkat 3 dikurang 138 x pangkat 2 ditambah 1080 x. Substitusinya ke situ. Ya. Diperolehlah volume untuk x-nya 5 adalah 2450. Sedangkan untuk yang 0 dia 0, untuk yang 18 dia 0. Nah, agar volume kotak maksimum, maka ukuran kotak panjang 35, lebar 14, dan tinggi 5. Ya, substitusi ke persamaan panjang, lebar, dan tinggi juga ya. P-nya tadi apa? 45 dikurang 2x, ya kan? Substitusilah ke sini. Lebarnya tadi apa? 24 dikurang 2x. Nah, diperolehlah lebarnya itu 14, panjangnya 35, dan tingginya x. Nah, tinggi itu kan x. X yang kita pakai adalah 5. Gitu. Oke, cukup 2 soal saja, adik-adik. Waktu kita juga mau habis. Nah, yang lain dibaca sendiri ya. Dipahami. Terus ada soal-soal. Nah, untuk ujian UAS itu Ibu ambil salah satu dari sini. Ya, adik-adik. Makanya ini juga saya jelaskan supaya bisa mengerjakan soal UAS nantinya. Oke, untuk pertanyaan boleh dibuat di forum diskusi ya. Itu saya nilai juga, Dedek. Yang aktif mengisi forum diskusi, kemudian tipe pertanyaannya juga saya lihat. Ya kan, ada yang bertanya, ada yang menanggapi saja. Ada yang bertanya, pertanyaannya ringan saja. Ada pertanyaan yang berbobot, ada juga. Ya. Itu ada penilaiannya, Dedek. Ya kan? Untuk tambahan penilaian akhir. Nah, saya ambil juga dari situ. Bisa, adik-adik dipahami. Jadi materinya boleh diulang ya. Dan jangan lupa isi forum diskusi di e-learning. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.